Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara tokcer memperbesar batang primer. Ini jawaban daripada pertanyaan beberapa rekan yang ada di kolom komentar tentang keluhannya anggurnya sudah cukup lama ditanam tetapi batang primernya kecil, tidak segera membesar. Jadi dari beberapa cara yang kita coba, cara inilah yang paling efektif menurut pengalaman saya dalam memperbesar batang primer, sekunder, dan tersier. Tapi prioritasnya dari cara ini adalah memperbesar batang primer dan sekunder. Kita lihat ke sini. Tanaman ini usianya 4 bulan. Kita grounding di tanah seperti ini. Sudah besar. Bibit kita tanam ukuran 40 cm. Sangat kecil. Di usianya 4 bulan sudah sebesar ini. Sudah berkayu primernya. Hingga sekunder dan tersiernya semuanya berkayu. Ini saya tanam di tanah langsung. Dengan sistem para-para setinggi 2 meter untuk batang primernya, ini ke atas. Lalu kita belokkan ke para-para untuk kita bentuk percabangan metode tulang ikan. Media tanam yang kita gunakan, kita hanya menggunakan campuran tanah setempat dan seka mentah pada pohon ini. Oke, setelah sampai di para-para, kita belokkan. Kita tidak melakukan axle break di batang primer. Jadi di batang primer ini saya dari awal tidak memelihara tunas air sama sekali. Seperti ini. Ini contohnya. Tidak ada tunas air yang kita pelihara. Baru setelah sampai ke para-para, semua tunas air kita pelihara. Oke, kita kembali ke sini. Ini varian Rose Fragrant. Seperti ini. Nah, setelah sampai di para-para, pohon ini kita liarkan. Kita hanya membuang tunas air di cabang tersier. Nah, seperti ini. Saya jelaskan dari sini. Jadi, saya ulangi. Primer kita naikkan ke para-para. Itu langkah pertama. Tunas air kita buang semua di batang primer. Setelah sampai para-para, seluruh tunas air kita biarkan tumbuh. Nah, karena saya menginginkan panjang sekunder ini 2,5 meter, setelah sampai nih 2,5 meter, saya potong. Saya hentikan di sini. Maka dengan penghentian pucuk cabang sekunder dengan kita potong ini, maka nutrisi akan berpindah ke cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas-tunas air ini, seperti itu. Lalu kita membuang tunas air yang tumbuh di cabang tersier. Tersier ini kita buat dari tunas air. Tunas air yang tumbuh di cabang ini kita buang dari awal. Oke. Setelah itu kita hanya melakukan penyiraman dan pemupukan rutin serta perawatan untuk mencegah jamur dan hama dengan fungisida dan insektisida. Jadi hanya kita pupuk, kita siram. Begitu terus. Kita tidak berpikir untuk membuahkan dulu. Jadi tujuannya adalah memperbanyak daun dan percabangan. Jadi mustahil tanaman anggur ini bisa tumbuh besar batang primernya jika tidak banyak daun dan cabang. Semakin banyak daun pada pohon ini, maka proses fotosintesis akan lebih maksimal. Karena fungsinya daun adalah untuk memasak nutrisi. Semakin banyak daun ini memasak nutrisi, maka semakin banyak nutrisi yang telah diolah dan dihasilkan untuk disalurkan batang dan cabang ke batang dan cabang anggur ini. Sehingga pertumbuhannya menjadi lebih pesat seiring dengan banyaknya daun dan cabang.
Jadi tidak mungkin anggur ini kita bisa membuatnya tumbuh besar dan subur dalam waktu yang cepat jika daunnya tidak ada. Karena itulah kawan-kawan harus menjaga kesehatan daun di fase vegetatif atau fase pertumbuhan untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau untuk mendapatkan cabang primer, sekunder, dan tersier yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Dan ini kita biarkan, ini cabang tersier ini kita biarkan ke sana, sampai ke sana-sana tuh. Ini adalah keuntungan di sistem para-para. Jadi kita bisa membuahkan dengan jumlah cabang yang lebih banyak. Karena cabang ini ketika kita liarkan di para-para, maka akan lebih leluasa. Ini bisa dilihat dari sini. Ini ya, ini cabang tersier. Selanjutnya cabang tersier ini, meskipun ini cabang sekunder yang kita, cabang primer yang kita rebahkan di para-para, kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder, lalu tunas air yang tumbuh ini kita sebut sebagai cabang tersier, maka tunas air yang kita jadikan cabang tersier ini kita rubah menjadi sekunder lagi. Karena apa? Karena kita akan menunjuk cabang tersier, nah ini seperti ini, di cabang yang tumbuh di cabang tersier ini. Sehingga ini akan kita jadikan sekunder, tersiernya adalah ini, cabang-cabang ini. Kita menambah jumlah cabang di cabang yang tadinya kita jadikan tersier. Dan cabangnya telah ideal untuk dibuahkan, nih, satu ukuran pensil. Ini bisa dilihat ya, dari sini. Itu ke sana. Nah, harusnya ini jadi tersier. Ketika kita pangkas di sana untuk pembuahan, maka dia akan jadi cabang tersier. Ketika kita melakukan pemangkasan di cabang ini, maka ini akan menjadi sekunder. Jadi di tanaman anggur ini kita hanya mengenal 3 percabangan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tersier adalah cabang produksi, di mana cabang itu cabang yang kita gunakan untuk pemangkasan pembuahan. Jadi tersier bisa jadi sekunder, manakala tersier tersebut ditumbuhi cabang tersier untuk kita buahkan lagi, maka cabang tersier tersebut akan berubah nama menjadi cabang sekunder. Sebenarnya ini adalah subken. Jadi untuk mudah dipahami, di mana cabang yang kita buahkan tersebut, disitulah cabang tersier. Lalu cabang yang menumbuhkan cabang tersier ini, lalu kita sebut sebagai cabang sekunder. Nah, ketika ini yang ke sini, ini kita pangkas di sini, maka ini tetap menjadi cabang tersier. Tetapi kalau kita melakukan pemangkasan di cabang-cabang yang tumbuh di cabang ini, maka ini akan menjadi sekunder. Seperti itu ya. Jadi kuncinya sangat mudah bagi kawan-kawan. Nih, ini cukup besar nih cabang-cabang tunas air yang kita buat untuk kita jadikan tersier. Ini udah siap kita buahkan, kita akan melakukan pemangkasan 3 hari ke depan. Jadi cara ini sangat mudah dan bisa langsung dipraktekkan sendiri oleh kawan-kawan apa yang saya sampaikan ini. Jadi beginilah cara tercepat untuk memperbesar cabang primer. Jangan berpikir membuahkan dulu. Jadi untuk hasil yang maksimal kita memang membutuhkan pohon yang kokoh, batang yang ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan di cabang-cabang tersiernya. Kalau masih terlalu kecil kita buahkan, maka batangnya akan mengecil karena kambiumnya itu habis untuk penyerapan nutrisi pada buah-buah anggur. Karena itulah pohon anggur ketika sedang berbuah batangnya mulai menyusut apabila nutrisinya tidak tercukupi. Jadi kuncinya cuma satu, jaga kesehatan dan kesuburan tanaman, lakukan penyiraman dan pemupukan. Yang kedua, yang ketiga, perbanyak cabang tersier, perbanyak daun, dan liarkan saja, biar tanaman ini tumbuh semaunya sendiri. Yang terpenting kita memberikan pemupukan dan penyiraman, lalu biarkan saja setelah sampai ke para-para. Yang kita buang hanya tunas air yang tumbuh di sini. Kalau kita ingin menambah tunas air, maka tunas air yang tumbuh di cabang ini biarkan saja untuk menambah cabang tersiernya. Dengan cara ini, teman-teman bisa mendapatkan cabang anggur
yang ideal untuk dilakukan pemangkasan pembuahan di usianya 4 bulan. Contohnya adalah pohon ini. Ini kita lakukan penanaman di akhir bulan Februari. Dan hari ini awal bulan Juli, 4 bulan pohon ini. Sudah sebesar ini, batang sekundernya sudah sebesar spidol maker. Batang tersiernya lebih dari ukuran pensil. Artinya sudah sangat layak untuk kita buahkan. Dan cara ini terbukti efektif serta manjur dalam membesarkan percabangan baik primer, sekunder, dan tersier pada pohon anggur. Ini bisa dicoba. Pupuknya hanya NPK saja dan POC. Hanya itu. Karena ini fase vegetatif. Jadi ketika kita nanti akan membuahkan, kita baru aplikasi pupuk yang mengandung kalium dan fosfat tinggi, atau kita sebut kemudian pupuk generatif. Jadi pada pohon ini hanya mengenal pupuk POC dan NPK Ponska Plus hingga saat ini. Karena ini adalah fase vegetatif, kita belum merubah pupuknya karena kita belum membuahkan. Nanti kita hanya akan aplikasikan 1 kali spray saja untuk pembuahannya, pupuk generatifnya, MKP. Varian Fragrant Rose ini varian yang genjah, sangat genjah, sama seperti Jupiter. Jadi dipangkas dimanapun dia menghasilkan buah. Itu pengalaman di saya. Nih bat-batnya, ini sudah berkayu, bahkan cabang-cabang tersiernya sudah berkayu di usianya 4 bulan. Termasuk cepat. Jika tidak percaya, ini bisa dicoba oleh kawan-kawan semua. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan langsung oleh kawan-kawan. Kuncinya tanam, pupuk, siram, dan jaga kesehatan daun. Liarkan seluruh percabangan, batasi cabang sekundernya sesuai yang diinginkan. Misalkan ini menginginkan 3 meter, hentikan di 3 meter. Ketika kita menginginkan di 2,5 meter, potong dulu 2,5 meter. Maka jalur nutrisi atau perjalanan nutrisi akan berpindah ke cabang-cabang yang masih aktif, yang kita buat dari tunas air yang kemudian kita jadikan cabang tersier ini. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Bagi rekan-rekan yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.